Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kisah yang sangat manusiawi, tetapi syarat dengan kuasa ilahi. Dalam diam, dalam rutinitas yang kita jalani, mungkin kita pernah bertanya, apakah hidup saya ini berarti? Apakah saya punya peran dalam rencana besar Tuhan? Pertanyaan seperti itu bukan merupakan pertanyaan yang aneh atau asing. Bahkan seorang nabi besar seperti Yeremia pun pernah bergumul dengan rasa takut dan ketidakwajaran saat ia dipanggil Allah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting. Kita semua seperti Yeremia dipilih dan diutus untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Minta tolong saya yang kedua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Allah mengenal kita lebih dalam dari siapapun juga. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebuah kalimat yang luar biasa. Kita tidak hadir di dunia ini karena kebetulan. Kita tidak hidup hanya untuk bertahan. Kita hadir karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengenal dan mengasihi kita. Bayangkan, bahkan sebelum ibu kita tahu bahwa kita ada, Tuhan sudah mengenal dan merancang hidup kita dengan maksud yang mulia. Yeremia tidak dipilih karena dia hebat, tetapi karena Allah punya rencana. Dan hal yang sama pun berlaku juga bagi kita semua hari ini. Ayat yang ke-6, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, merasa tidak mampu bukan alasan untuk menolak panggilan. Yeremia takut. Yeremia merasa belum siap. Yeremia merasa tidak cukup pintar. Suaranya mungkin bergetar. Yeremia tahu tugas yang menantinya tidaklah
mudah. Tetapi Tuhan tidak membatalkan panggilannya atas diri Yeremia hanya karena kelemahan manusia. Tuhan justru menjawab, jangan katakan aku ini masih muda. Aku menyertai engkau. Terkadang kita pun merasa seperti Yeremia, tidak cukup rohani, tidak cukup pandai, tidak cukup berani, tidak cukup baik, tidak cukup layak, dan tidak punya apa-apa. Benar tidak Bapak Ibu? Pernah tidak merasa seperti itu? Tapi kabar baiknya adalah Allah tidak mencari orang yang sempurna. Allah mencari orang yang mau taat, orang yang mau setia. Karena Tuhan yang memanggil, maka Tuhan jugalah yang pasti memperlengkapi. Lalu pada ayat yang ke-10, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa untuk mencabut dan merobohkan, membangun dan menanam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Yeremia dipanggil bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi sekaligus menjadi bagian dari transformasi bangsa. Tuhan memberikan Yeremia otoritas ilahi, kekuatan dan misi. Begitu juga kita hari ini dipanggil bukan untuk diam, tetapi untuk membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Kita semua diutus untuk mencabut nilai-nilai dunia yang menindas, merobohkan kepalsuan, membangun harapan, dan menanam kasih dimanapun Tuhan menempatkan kita. Setiap kata, tindakan, dan keputusan kita bisa menjadi benih yang memberkati orang lain. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, di lingkungan kita berada, bahkan di media sosial pun bisa. Slide yang ketiga, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, tantangan itu nyata, tetapi Tuhan menyertai. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Yeremia hidup di tengah bangsa yang keras kepala. Ia menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang menolak untuk mendengar kebenaran itu. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yeremia sendiri. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Kita pun menghadapi tantangan pada masa sekarang ini. Dunia yang materialistis, persaingan yang menghalalkan berbagai cara,
lingkungan yang tidak peduli dengan kebenaran, bahkan keluarga sendiri yang mungkin mengecilkan semangat kita. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Penyertaan Tuhan itu cukup. Cukup untuk menguatkan, cukup untuk menghibur, cukup untuk membimbing, bahkan cukup untuk mengangkat kita ketika kita terjatuh. Slide yang keempat, kita bawa Mas Ruben. Kita dipanggil, kita diutus untuk menjadi berkat di tengah dunia yang membutuhkan. Aku akan menjatuhkan hukumanku karena mereka telah meninggalkan aku. Perhatikan Bapak Ibu jemaat. Bangsa Yehuda melupakan Tuhan. Mereka menggantikan Allah dengan ilah, Allah buatan tangan mereka sendiri. Dunia saat ini pun tidak jauh berbeda. Banyak orang lebih percaya pada kekuatan uang, kekuatan teknologi, atau diri sendiri daripada bersandar kepada kekuatan Allah. Di tengah dunia seperti ini, kita dipun cepat dados swateni katresnan pepadangan pangajeng-ngajeng saharai dalam Gusti Kristus ingkang gesah. Kita dipanggil menjadi suara kasih, terang pengharapan dan wajah Kristus yang hidup. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi. Kita dipanggil untuk menghadirkan kasih dan kebenaran, dan untuk menjadi berkat di rumah, di komunitas, di pekerjaan, di tempat ibadah dan persekutuan, bahkan dalam hal-hal kecil dan remeh sekalipun. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Yeremia hanyalah seorang muda yang penuh keraguan. Tetapi ketika ia percaya dan berani melangkah, hidupnya menjadi alat yang besar di tangan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita bukan siapa-siapa di mata dunia, tetapi di mata Tuhan kita adalah pribadi yang dikenal, dipilih, dikuduskan, dan diutus. Mari kita berhenti meragukan diri sendiri. Mari kita berhenti menunggu waktu yang sempurna. Sebab saat Tuhan memanggil, itulah waktu yang terbaik untuk melangkah. Engkau dipilih bukan karena hebatmu, tetapi karena Tuhan mengasihimu.
Engkau diutus bukan untuk dirimu sendiri, tetapi dalam penyertaan Tuhan yang tidak terbatas. Engkau menjadi berkat bukan karena kuat dan hebatmu, tetapi karena kasih Tuhan yang hidup di dalammu. Jemaat Tuhan, percayalah dan yakinkanlah hatimu saat ini. Tuhan memilihmu, Tuhan juga pasti menolongmu. Tuhan yang menginginkan jemaat Post-Pelkes Bethlehem Comal ini untuk menyinari kota Comal Pemalang dan Jawa Tengah ini dengan sinar kemuliaannya, dan Tuhan pasti mewujudkannya. Tuhan menginginkan jemaat ini mempersiapkan kota ini untuk menerima berkat-berkatnya. Maka jemaat Tuhan, marilah kita mulai untuk bersatu padulah bersama-sama. Marilah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Mari kita berjalan bersama-sama, bergandengan tangan untuk menyongsong berkat yang telah Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu jemaat. Percaya enggak? Tuhan sedang dan telah menyiapkan berkat yang luar biasa bagi Bapak Ibu. Sasarengan kalian Gusti, gesang panjenengan sanget dados, panyalur berkah ingkang nyata lan pinanggi. Bersama Dia, hidupmu akan menjadi saluran berkat yang nyata. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh warga jemaat dan seluruh jemaat GPIB serta simpatisan sekarang hingga selama-lamanya. Mari kita bersatu sejenak.